Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makna asosiasi dan sinestesia. Adapun makna asosiasi dan sinestesia ini adalah bagian dari pergeseran makna, yaitu ada menyempit meluas dan juga ameliorasi polar. Adapun makna asosiasi dan sinestesia ini merupakan bagian dari pergeseran makna yang lain, yaitu meluas, menyempit, peorasi, dan ameliorasi. Silahkan disimak videonya. Makna asosiasi dilansir dari Touchko, makna asosiatif atau asosiasi adalah makna kiasan di luar makna asli dari kata atau frasa tersebut. Walaupun merupakan makna kiasan, makna asosiatif tidak jauh dari konotasi kata tersebut. Jadi dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwasanya makna asosiasi adalah suatu makna yang terjadi atau suatu pergeseran makna karena makna itu memiliki makna kiasan. Namun pada dasarnya makna kiasan itu masih berpijak pada makna atau konotasi kata tersebut. Contoh kalimat asosiatif. Ditutupnya penerbangan internasional akibat pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pengusaha di bidang pariwisata gulung tikar. Di sini ada kata gulung tikar. Secara harfiah, gulung tikar itu adalah melipat tikar atau menutup tikar. Dalam kalimat tersebut, pengusaha pariwisata tidak menggulung tikar secara harfiah. Jadi bukan berarti pengusaha tersebut menggulung tikarnya atau melipat tikarnya. Gulung tikar dalam kalimat tersebut memiliki makna asosiatif yang berarti menutup usahanya. Sehingga kalimat tersebut bermakna bahwa pengusaha bidang pariwisata banyak yang menutup usahanya akibat pandemi COVID-19. Contoh berikutnya, antrian warga yang akan mendapat bantuan langsung tunai mengular hingga ke halaman kantor kecamatan. Di sini ada kata mengular dari kata ular. Tentu kita tahu bahwasanya ular itu adalah binatang yang panjang dan jalannya berbelok atau berlekok-lekok. Kata mengular dalam kalimat tersebut memiliki makna asosiatif, yaitu barisan antrian warga yang panjang juga berbelok seperti tubuh ular. Contoh berikutnya, aku dan adikku bagai pinang dibelah dua walaupun perbedaan umur cukup panjang. Bagai pinang dibelah dua. Frasa pinang dibelah dua dalam kalimat tersebut memiliki makna sangat mirip. Perampok itu menguras isi rumah pengacara terkenal di kota ini. Di sini kata menguras, tentu kita masih ingat ada menguras bak, menguras sumur. Menguras itu artinya apa? Mengambil, atau membersihkan. Di sini menguras diartikan mengambil semua tak bersisa. Jadi mengambil semua itu menguras. Dia berhasil menyapu semua lawan tandingnya. Menyapu dari kata sapu. Menyapu diartikan mampu menyingkirkan. Berikan dia amplop, pasti urusanmu segera selesai. Di sini ada kata amplop. Amplop memiliki konotasi uang suap atau uang terima kasih. Pejabat jujur itu berhasil menyikat bawahannya yang menyelewengkan wewenangnya. Dari kata sikat, menyikat artinya membersihkan. Jadi di sini maknanya tidak jauh dari makna harfiah. Jadi sikat itu biasanya untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Dalam era modern ini, bisnis mobil listrik semakin menggurita di seluruh dunia. Menggurita dari kata gurita, hewan yang memiliki kaki yang banyak atau seperti akar. Kata menggurita dalam kalimat tersebut bukan bermakna hewan gurita, melainkan bisnis yang semakin banyak cabang dan semakin kuat seperti tentakel gurita.
Selanjutnya, artis tersebut memutuskan untuk menyeret kasusnya ke meja hijau. Ya, ada kata menyeret dan meja hijau. Kata menyeret dan meja hijau dari kalimat tersebut memiliki makna asosiatif. Menyeret dalam kalimat tersebut bukan menarik fisik secara fakta, melainkan membawa kasus tersebut. Sedangkan meja hijau merujuk pada meja pengadilan, diasosiasikan dengan warna hijau karena dulunya pengadilan sering memakai taplak meja berwarna hijau. Ya, jadi di sini menyeret itu artinya membawa, kemudian meja hijau artinya pengadilan. Selanjutnya ada kata makna sinestesia. Sinestesia adalah salah satu majas yang masuk dalam kategori majas perbandingan. Secara umum, ada banyak definisi tentang sinestesia sebagai gaya bahasa yang menghubungkan satu indera dengan indera yang lain. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi Kemendikbud mendefinisikan sinestesia sebagai metafora berupa ungkapan yang bersangkutan dengan indera yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu, biasanya disangkutkan dengan indera lain. Seperti dilansir buku kumpulan lengkap peribahasa, pantun dan majas tulisan Ernawati Waridah, sinestesia bisa juga diartikan sebagai gaya bahasa yang mempertukarkan dua indera yang berbeda. Ya, jadi dari beberapa pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya sinestesia adalah suatu gejala pergeseran makna kata berdasarkan pertukaran dua indera yang berbeda. Ya, kita simak contoh-contohnya. Kamu sangat manis saat memakai baju kebaya. Kata manis itu biasanya dinikmati dengan indera lidah atau pengecap. Namun di sini dikatakan saat memakai baju, berarti dilihat. Jadi ada pertukaran antara lidah dan mata. Perusahaan itu terkenal sangat pahit pada karyawannya. Di sini ada kata pahit. Pahit itu biasa dinikmati dengan lidah tapi dipertukarkan dengan penglihatan. Suara pesta semakin hangat saat seorang tamu menyanyikan lagu kemesraan. Hangat sama ya. Hangat itu biasanya kulit, ya, indera kulit atau peraba, dipertukarkan dengan mata atau penglihatan. Wajahnya dingin saat mendengar kabar kematian anaknya. Dingin biasa dirasakan oleh peraba atau kulit, dipertukarkan dengan penglihatan atau mata. Kata-katanya sangat pedas. Ya, pedas biasa dinikmati oleh indera perasa atau lidah, dipertukarkan dengan telinga atau pendengaran. Cara berbicara pemuda itu sangat kasar. Kasar biasanya dirasakan oleh indera peraba atau kulit, namun di sini dipertukarkan dengan indera pendengaran atau telinga. Rian tersenyum kecut ketika mendengar dirinya tidak lulus ujian. Ya, di sini kata kecut atau tersenyum kecut. Kecut itu bisa dinikmati oleh lidah atau pengecap. Namun dalam kalimat ini dipertukarkan dengan penglihatan. Karena kita bisa tahu bagaimana wajahnya kecut, bisa dilihat. Obrolan dosenku tidak terlalu pedas di telingaku. Kata pedas biasa dinikmati dengan lidah namun dipertukarkan dengan penglihatan. Dipertukarkan dengan pendengaran atau telinga. Dengan telaten ibu mengendus setiap mangga dalam keranjang dan memilih yang berbau harum atau manis. Ya, di sini bau itu biasa dinikmati oleh indera hidung atau penciuman, tapi dipertukarkan dengan pengecap atau lidah. Betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai bersolek. Betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai bersolek. Ya, sedap biasa dinikmati dengan penciuman karena berbau sedap, tapi dipertukarkan dengan penglihatan. Ya, demikianlah perubahan atau pergeseran makna asosiasi dan sinestesia. Semoga video ini bermanfaat dan kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.